Anik adalah seorang gadis yang bekerja di salah satu distributor mur dan baut serta peralatan-peralatan untuk pemasangan atap rumah. Dengan kelincahan Anik dalam menawarkan produknya, akhirnya banyak pemborong atap bangunan yang mengambil barang dari Anik. Dengan berjalannya waktu, Anik dapat orderan yang cukup lumayan dari salah satu pemborong pemasangan atap bangunan. Akhirnya Anik pun sering mengirim dan mengecek ke proyek yang dikerjakan oleh pemborong tersebut yang bernama Arif. Karena Arif dan Anik sering ketemu dan sering berbincang-bincang, semakin lama hubungan kedua insan ini semakin akrab dan lebih serius. Waktu demi waktu berjalan terus dan akhirnya Arif dan Anik menikah dan membangun suatu rumah tangga yang bahagia. Kebahagiaan dan kenyamanan dalam rumah tangga tersebut betul-betul dirasakan oleh Anik ketika Anik mulai hamil anak pertamanya. Begitu Anik hamil tua, kemudian tidak diizinkan oleh Arif suaminya untuk bekerja di distributor tersebut dikarenakan untuk menjaga stamina kandungan istrinya. Rumah tangga berjalan dengan bahagia. Akhirnya pada tepat waktunya Anik melahirkan seorang bayi yang sudah ditunggu-tunggu oleh sang ayah atau Arif suami Anik. Dengan berjalannya waktu, akhirnya Anik hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anaknya di rumah dan suaminya tetap sebagai pemborong atap bangunan seperti biasanya. Dengan kelahiran anak pertama tersebut membawa hoki dan membawa rejeki di rumah tangganya sehingga borongan suaminya ramai sekali. Suatu ketika Arif dapat borongan pemasangan atap bangunan yang cukup lumayan besar di salah satu tempat, tetapi lokasinya berada di luar kota. Jadi Arif untuk pulang ke rumah tidak setiap hari dikarenakan jarak yang ditempuh lumayan jauh, dan setiap hari juga mengawasi proyek yang dikerjakannya. Dijadwalkan oleh Arif pada awalnya untuk pulang ke rumah istrinya 2 minggu sekali, sekaligus ngasih nafkah untuk anak dan istrinya. Dengan jadwal per 2 minggu sekali, akhirnya Arif kalau sore selesai kerja juga tidak ada kesibukan. Berjalannya waktu semakin lama, Arif ini merasa jenuh juga kalau sehari-harinya hanya di proyek saja. Siang bekerja dan malam juga tidur di proyek sama temannya. Karena Arif ini juga banyak uang, pada suatu hari akhirnya Arif ngajak temannya untuk jalan-jalan keluar mencari hiburan biar tidak jenuh dan menghilangkan rasa capek. Keluarlah Arif ini ke tempat-tempat hiburan malam atau tempat-tempat karaoke yang dimana untuk melepas kejenuhan tersebut. Dengan tidak terasa ternyata Arif ini sering ke tempat hiburan dan bahkan 1 minggu bisa sampai 4 kali kalau malam ke tempat karaoke tersebut. Akhirnya Arif mendapat kenalan dengan salah satu wanita yang bekerja di tempat karaoke tersebut. Dan apabila Arif ke situ selalu ditemani oleh wanita kenalannya itu. Waktu terus berjalan dilalui, akhirnya wanita tersebut bilang ke Arif, "Mas, kalau malam tidur di tempat kos aku aja gak apa-apa. Paginya baru berangkat kerja," ujar wanita kenalannya tadi. Kemudian Arif menjawab, "Iya, kalau kamu tidak keberatan." Dijalanilah sama Arif kalau sore selepas kerja selalu ke tempat kos wanita kenalannya tersebut dan wanita itu menerima dengan senang hati karena ada yang menemani sehari-harinya. Kemudian Anik sang istri yang menunggu di rumah sambil mengurus anaknya menunggu-nunggu suaminya yang sudah 3 bulan bahkan 4 bulan tidak pernah pulang dan tidak pernah ngirimi uang untuk anak istrinya. Tetapi Anik sang istri ini tidak menaruh curiga sama sekali ke suaminya kalau suaminya akan berpaling ke Anik. Dengan pemikiran mungkin dikejar target garapan oleh pemilik bangunan yang ngasih borongan ke suaminya. Pikir Anik sambil merenung di rumah. Waktu berjalan dan akhirnya genap 1 tahun suaminya juga tidak kunjung tiba di rumah atau tidak pulang.
Sedangkan anaknya juga semakin besar dan sudah berumur 1 tahun lebih. Dan Ari pun sudah tidak pernah pulang, bahkan semakin dekat dengan wanita kenalannya tersebut layaknya antara suami dan istri. Di dalam 1 tahun Arif gak pulang, otomatis sang istri di rumah mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anaknya. Kebetulan ada tetangganya yang baik hati sehingga Anik disuruh bantu jahit pakaian di rumah tetangganya tersebut. Tetangganya ini seorang penjahit pakaian di rumahnya yang orderannya lumayan ramai. Dan dengan rasa bersyukur dengan senang hati dijalani oleh Anik, karena bisa untuk makan sehari-hari sama anaknya yang selama 1 tahun suaminya sudah tidak pernah pulang. "Ayah kemana Bu, kok gak pernah pulang?" tanya seorang anak ke ibunya. Kemudian ibunya menjawab, "Ayah lagi kerja cari uang banyak untuk kamu nak." Waktu dan kehidupan dilalui oleh Anik dan lama-kelamaan Anik juga berpikir kalau suaminya tidak pulang terus bagaimana dengan nasib anaknya dan rumah tangganya. Karena memang sudah 1 tahun sang suami tidak pulang dan tidak ngasih nafkah ke istri dan anaknya. Pada suatu hari Anik bermain ke rumah tetangganya dan juga temannya yang tidak jauh dari rumahnya Anik juga. Di situ Anik curhat dan bercerita tentang kehidupan yang dijalaninya dengan harapan siapa tahu temannya ada solusi atau saran lebih-lebih suatu pekerjaan tambahan untuk Anik. Maklum memang hasil dari bantu jahit hanya cukup untuk makan sehari-hari sama anaknya. "Kalau masalah kerjaan saya belum ada. Kamu laksanakan saja kalau malam membaca Ya Sayyidi Ya Rasulullah selama 35 menit selama 40 hari. Dan usahakan jangan sampai putus sampai genap 40 hari. Ini sholawat wahidiyah. Mudah-mudahan Allah ngasih jalan keluar untuk keluargamu yang lebih baik," ujar temannya kepada Anik. "Sebenarnya kalau berdoa setiap habis sholat selalu berdoa untuk suamiku Mbak. Tetapi suamiku kenyataannya belum pulang juga Mbak," sahut Anik ke temannya. "Ya sudah. Mulai nanti malam laksanakan baca sholawat ini dengan bersungguh-sungguh dan menangislah ke Allah minta petunjuk dan jalan keluar kepada Allah. Pasrah bongkoan ke Allah," ujar temannya ke Anik. Dengan pikiran yang sudah bulat dilaksanakan oleh Anik saran dari temannya tersebut. Memang sudah tidak ada jalan lain kecuali pasrah kepada Allah, pikir Anik yang lagi bingung saat itu. Jadi kalau pagi selesai memasak dan mengurus anak, Anik ke rumah tetangganya untuk bantu menjahit pakaian seperti biasanya. Dan kalau malam Anik melaksanakan 40-an hari membaca Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Dengan kesabaran dan keikhlasan Anik dijalani terus 40-an hari tersebut dengan bersungguh-sungguh dan menangis minta keajaiban dari Allah. Apa yang terjadi pemirsa? 40-an dapat 1 minggu tiba-tiba sang suami pulang ke rumah dan marah-marah sama Anik dikarenakan katanya suaminya melihat Anik di jalan dibonceng oleh laki-laki lain dan Anik dituduh berselingkuh. Padahal Anik sang istri ini tidak pernah keluar rumah dan hanya mengurus anaknya dan bantu menjahit pakaian di rumah tetangganya untuk makan sehari-hari sama anaknya. Dengan saksi para tetangganya dan tempat dia menjahit seluruhnya membenarkan Anik kalau Anik betul-betul gak pernah keluar apalagi sama laki-laki lain. Kemudian dengan pikiran bingung Anik ke rumah temannya yang nyuruh 40-an hari tersebut. "Ini gimana Mbak, kok malah jadi seperti ini ceritanya? Saya lanjutkan apa tidak 40-an harinya?" ujar Anik ngomong ke temannya. "Lanjutkan saja gak apa-apa. Ini awal Allah ngasih jalan keluar untuk keluargamu. Yakinlah bahwa rencana Allah lebih baik dari rencana kita selama kita betul-betul pasrah kepada Allah," jawab temannya Anik. Akhirnya Anik terus melaksanakan 40-an hari tersebut sesuai saran temannya tadi.
Dengan berjalannya waktu, akhirnya suami secara pelan-pelan sering pulang ke rumah dan ngasih nafkah untuk anak istrinya. Genap 40 hari Anik melaksanakan 40-an. Suaminya dengan tiba-tiba pulang ke rumah dan sudah tidak pernah keluar rumah lagi kecuali kerja. Dan akhirnya suaminya ngomong ke Anik kalau yang salah saya sendiri. Kenapa saya pada waktu itu kok gak pernah pulang, sehingga saya tidak pernah ketemu kamu dan aku sampai mencurigaimu. Saya minta maaf ya atas kesalahan saya, ujar Arif ke istrinya sambil santai berdua di kamar. Berjalannya waktu, Arif dan istrinya saling memaafkan dan menjalani hidup rumah tangga seperti dulu lagi. Tidak disangka-sangka pada bulan berikutnya Arif mendapat borongan pemasangan atap bangunan yang lumayan besar dari pemerintah, yaitu program bedah rumah pada waktu itu. Singkat cerita, dilaksanakanlah proyek tersebut bersama Anik istrinya dengan senang hati dan berbahagia bersama-sama anaknya. Jadi setiap harinya Arif berangkat sama-sama istrinya ke proyek, sedangkan anaknya ditemani neneknya di rumah. Akhirnya rumah tangga Arif dan Anik kembali bahagia seperti dulu, dan pada tahun 2017 alhamdulillah Anik bisa hadir di Kedunglo Miladiyah untuk mengikuti Mujahadah Kubro pada waktu itu. Berjalannya waktu dan berganti tahun, Anik pada Mujahadah berikutnya tetap bisa hadir di Kedunglo Kediri. Begitulah pemirsa, kisah nyata ini diceritakan langsung oleh temannya Anik yang ngasih sholawat wahidiyah tersebut dengan saksi tetangganya tempat Anik membantu menjahit tadi. Dan tetangganya yang punya usaha jahit tersebut alhamdulillah sampai sekarang masih jalan dan ramai orderannya. Mari kita sama-sama belajar dan kita ambil segi hikmahnya dan baiknya dari kisah nyata ini pemirsa. Kami Andre Dickson Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.